Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kita akan mengikuti praktikum untuk topik berikutnya, yaitu pemeriksaan uji sensitivitas antibiotik dan uji potensi antibiotik. Ini mungkin kita sering dalam layanan medis sehari-hari antibiotik itu banyak digunakan. Jadi kita harus memahami apa itu fungsi dari antibiotik tersebut. Jadi dalam praktikum ini ada tujuan dari praktikumnya, yaitu menjelaskan cara kerja zat antibiotika. Jadi kita tahu macam-macam antibiotik mempunyai kemampuan membunuh bakteri yang berbeda-beda. Ya, nanti kita bisa lihat bagaimana cara kerja tersebut. Kemudian untuk itu kita juga bisa secara khusus menjelaskan bagaimana cara memeriksa bagaimana efek antibiotik itu ya bisa membunuh bakteri. Metodenya bermacam-macam ya. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, maka kita harus tahu bagaimana menginterpretasi hasil dari uji kepekaan maupun potensi tersebut. Ya, karena nanti harapannya setelah kita tahu hasil pemeriksaan sensitivitas dan potensi, itu bisa kita manfaatkan untuk kepentingan pengobatan, ya, mengobati penderita dengan penyakit infeksi. Kemudian yang berikutnya adalah tujuan yang lain adalah supaya mahasiswa mengetahui mekanisme resistensi antibiotik, karena kita tahu bahwa akhir-akhir ini kasus resistensi antibiotik cukup meningkat terkait dengan penggunaan antibiotik yang tidak rasional, ya, sehingga bakteri mempunyai kesempatan atau mampu untuk mengembangkan ya sifat resistensinya atau membawa gen resistensi. Ya. Mekanisme kerja antibiotik mungkin kita harus pahami ada 5 sebenarnya ya prinsipnya. Satu yaitu bakteri ini akan dihambat ya oleh antibiotik sintesis dindingnya. Ya, jadi yang pertama, antibiotik akan menghambat sintesis dari dinding bakteri, sehingga pada saat dinding bakteri itu disintesis, kemudian dengan adanya antibiotik, maka dinding yang seharusnya utuh dia akan menjadi tidak utuh ya, kemudian memungkinkan kerusakan dari struktur bakteri tersebut. Ya. Kemudian yang kedua yaitu penghambatan fungsi membran sel. Jadi struktur bakteri selain ada dinding, setelah dinding ada membran sel. Nah, ini membran sel ini sebenarnya sangat penting ya dalam hal untuk membantu ini berperan pada permeabilitas dari membran sel. Ya. Jadi keluar masuknya cairan ya atau mungkin zat yang dibutuhkan untuk metabolisme bakteri itu melalui plasma membran ini. Nah, membran sel ini nanti apabila terjadi kerusakan atau ada pori-pori, maka itu akan mengakibatkan kebocoran ya. Jadi ada kemungkinan keluar masuknya cairan ya ke dalam dinding bakteri, sehingga bakteri bisa menggelembung ya, bisa akhirnya dia menjadi pecah ya atau bakteriolisis. Jadi ini mekanisme pemecahan kerusakan bakteri ya. Kemudian berikutnya adalah mampu menghambat sintesis protein ya. Jadi ada beberapa bakteri itu dia untuk bisa memperbanyak diri ya, mengalami metabolisme yaitu dengan mensintesis protein, baik itu nanti di ribosom 30S maupun 50S ya, itu nanti dia akan menyusun suatu urutan protein tertentu. Nah, dengan adanya antibiotik ini, antibiotik akan mengganggu urutan protein yang terbentuk, sehingga bakteri yang semula tujuannya memperbanyak diri dalam bentuk protein itu, karena proteinnya salah, maka dia akan menjadi rusak ya, tidak terjadi metabolisme. Ya ini ya, jadi ada hambatan translasi dan transkripsi materi genetik ya dalam hal ini apa itu namanya protein tadi. Ya. Yang berikutnya adalah penghambatan sintesis asam nukleat. Ini juga lebih spesifik lagi targetnya, yaitu penghambatan pada sintesis asam nukleat baik itu DNA atau RNA. Jadi ribonucleic acid atau
deoksiribonukleik acid. Ya, ini misalnya beberapa antibiotik ya, contohnya golongan quinolon, ini cara kerjanya adalah dengan mengganggu sintesis asam nukleat ini. Dan yang terakhir adalah penghambatan sintesis metabolit esensial. Ini penghambatan sintesis metabolit esensial ini ada mekanisme kompetitif inhibitor ya. Jadi nanti ada pada mekanisme resistensinya ada suatu zat yang dihasilkan oleh antibiotik itu nanti mempengaruhi kelangsungan hidup ya, ini mirip PABA yang nanti akan mempengaruhi kelangsungan hidup di mana asam folat ini tidak terbentuk, di mana asam folat ini sangat dibutuhkan untuk pertumbuhannya bakteri. Ya, jadi ini cara kerjanya mengganggu istilah dietnya ya mungkin atau kebutuhan makanan dari bakteri tersebut. Ya, jadi kalau kita ulang lagi mekanisme cara kerja antibiotik itu ada 5. Pertama menghambat sintesis dinding protein, contohnya adalah beberapa antibiotik golongan beta-laktam ya, penisilin, amoksisilin. Ya, kemudian yang generasi baru golongan cefalosporin, ada generasi 1, 2 sampai 4 ya, cefalosporin. Kemudian yang kedua adalah menghambat fungsi membran ya, fungsi membran sel, ini golongan polimixin, nystatin. Ya, kemudian sintesis protein, ini contohnya adalah chloramphenicol, tetrasiklin, dia akan menghambat sintesis protein dari bakteri. Kemudian yang keempat yaitu menghambat sintesis asam nukleat, itu contohnya adalah golongan quinolon ya. Jadi mungkin juga sangat familiar, banyak masyarakat menggunakan misalnya ciprofloxacin ya, yang terakhir baru booming digunakan adalah moxifloxacin, levofloxacin, itu adalah golongan quinolon di mana cara kerjanya adalah menghambat sintesis asam nukleat dari bakteri. Dan yang terakhir adalah sintesis metabolit esensial, itu adalah contohnya adalah golongan trimetoprim dan sulfamethoxazole ya, atau kita kenal sebagai cotrimoxazole ya. Kita ada kombinasi antara trimetoprim dengan cotrimoxazole. Ya. Saya kira ini ya, jadi kalau kita bisa lihat di sini gambarnya itu menunjukkan tadi ya kelima cara bakteri tersebut dihambat ya oleh antibiotik ya dengan masing-masing mekanisme kerjanya. Ya, yang paling atas itu nomor 1 itu di mana dinding harusnya utuh, dia ada semacam lubang ya di poin nomor 1. Ya, kemudian yang poin nomor 2 ada penghambatan sintesis protein, itu kita lihat transkripsi translasi dari DNA, kemudian translasi harusnya terbentuk protein yang sesuai kebutuhan bakteri. Ya, kemudian yang ketiga menghambat replikasi asam nukleat, tadi yang golongan quinolon. Yang keempat adalah tadi terkait dengan fungsi plasma membran, ya, contoh polimixin. Kemudian yang kelima adalah inhibisi sintesis esensial metabolit. Ya. Ini cara kerja antibiotik ya. Kemudian tadi bisa kita lihat berikutnya. Ini ya, jadi antibiotik berusaha membunuh bakteri. Ya. Tapi apakah bakteri menerima begitu saja ya? Jadi sebenarnya tidak juga. Jadi Allah itu menciptakan makhluknya. Meskipun satu sel itu dia mempunyai kemampuan untuk membela diri, ya, mempertahankan diri, adaptasi. Jadi salah satunya adalah dia berusaha resisten, jadi berusaha mempertahankan diri dengan melawan cara kerja antibiotik tadi. Ya, jadi memang akhir-akhir ini banyak strain bakteri yang resisten antibiotik. Maksudnya bahwa antibiotik yang diberikan itu sama sekali tidak memberikan efek, ya. Jadi bakteri tetap hidup meskipun sudah diberikan antibiotik. Nah, ini yang berakibat pada sulit penyakit infeksi itu diobati. Ya. Pengobatan infeksi menjadi sulit, otomatis kebutuhan biaya pengobatan lebih tinggi, dan misalnya kalau dia dirawat di rumah sakit, otomatis membutuhkan waktu rawat inap yang lebih lama. Nah, ini yang nanti merugikan baik dari pasien, demikian juga rumah sakit yang mengelola. Ya, jadi ini problem resistensi ini memang menjadi masalah kesehatan yang cukup serius ya, saya kira. Ya. Kemudian ini ya, jadi bagaimana bakteri itu bisa resisten? Nanti kita lihat beberapa mekanismenya.
Jadi bisa bakteri itu mengeluarkan enzim yang bisa merusak ya obat yang aktif. Ini contohnya tadi ya. Kalau kita lihat sintesis dinding bakteri itu salah satunya kan membentuk susunan peptidoglikan ya. Peptidoglikan. Nah, cara antibiotik yang mampu membunuh bakteri dengan merusak, mengganggu penghambatan sintesis dinding bakteri itu adalah contohnya beta-laktam, di mana dalam antibiotik itu memang harus ada cincin beta-laktam ya. Cincin beta-laktam itu yang struktur yang nanti akan mempengaruhi cara kerja antibiotik tersebut. Nah, ini si bakteri mengerti karena ada kunci ya, kunci bahwa kerusakan dia atau dia terbunuh oleh beta-laktam itu karena ada cincin itu, maka dia mengeluarkan enzim yang nanti fungsinya menghancurkan cincin tersebut ya, atau yang kita sebut sebagai karena yang dihancurkan adalah beta-laktam, maka dia mengeluarkan enzim namanya beta-laktamase ya, jadi mengeluarkan enzim beta-laktamase ini ya. Kemudian ini contohnya Staphylococcus aureus ya, yang dia resisten terhadap penisilin G karena dia mampu mengeluarkan enzim beta-laktamase karena dia akan merusak cincin beta-laktam. Kemudian ini bakteri yang gram negatif bisa resisten terhadap chloramphenicol ya. Dia chloramphenicol kan cara kerjanya mengganggu sintesis mengganggu sintesis protein itu ya. Dia bisa menghasilkan enzim asetil transferase ya, di mana nanti chloramphenicol yang harusnya bisa membunuh bakteri gram negatif ini dia menjadi tahan ya, resisten, nggak mati, dia akan mati ya. Terus kemudian bisa mikroorganisme ini mengubah permeabilitasnya terhadap antibiotik ya. Jadi tadi kan salah satu kerjanya kan mengganggu fungsi membran ya, plasma membran. Nah, ini kan itu terkait dengan permeabilitas. Nah, ini permeabilitas itu bisa bakteri itu menyesuaikan Streptococcus ya. Dia biasanya dengan dilengkapi struktur badan bakteri ya, ada kapsul, ada dinding. Nah, ini akan mempengaruhi permeabilitas terhadap antibiotik. Contohnya Streptococcus ya. Kemudian yang berikutnya adalah mengubah lintasan metabolismenya. Jadi nanti kalau misalnya suatu metabolisme itu dibutuhkan ya suatu reseptor atau katalisator tertentu, itu dia dirubah ya supaya tidak si antibiotik ini tidak bisa memberikan efeknya ya. Jadi misalnya kalau kita umpamakan dalam kehidupan kita sehari-hari, misalnya kalau kita bepergian kemudian dilalah ada suatu mungkin razia lalu lintas gitu ya, sementara kita nggak membawa surat-surat kendaraan ya, baik itu juga surat izin mengemudi, SIM gitu. Tentunya kita akan berpikir bagaimana? Kita akan berpikir berputar jalan ya. Jadi berputar jalan sehingga tidak sampai menemui tadi razia tadi ya. Sehingga sama bakteri pun tahu begitu nanti kalau melalui lintasan itu dia metabolisme akan diganggu, maka dia akan mengubah lintasan metabolismenya ya. Nah, ini kemudian yang terakhir ini bisa mengubah enzim yang dimilikinya. Nah, sehingga menjalankan fungsi metabolisme tanpa dipengaruhi kerja obat ya. Jadi memang nanti ya itu tadi prinsipnya dia akan mencari cara supaya bagaimana ya antibiotik yang nanti akan menyerang dia itu dia akan dihindari ya. Bahkan ada juga punya kemampuan memompa antibiotik yang sudah masuk ya. Jadi antibiotik berhasil menembus dinding bakteri masuk ke dalam sel ya, dia harus bekerja membunuh dengan mengganggu sintesis protein, tapi si bakteri ini cepat-cepatan begitu tahu ada antibiotik masuk dia akan memompa keluar ya, atau efflux pump namanya ya, pompa efflux, di mana itu juga dibawa menjadi sifat resistensi dari antibiotik. Ya, ini ya mungkin kita bisa lihat tadi mekanismenya. Kalau tadi cara antibiotik membunuh, kalau di sini bagaimana si bakteri ini tidak mau kalah dengan cara kerja antibiotik ya. Satu, dengan blocking entry-nya, dia memblok reseptor dinding dari bakteri tersebut, sehingga antibiotik yang harusnya bisa nempel seperti key and lock ya, jadi seperti gembok dan kunci itu ternyata diubah ya, dia memblocking, nggak bisa nempel. Kemudian juga mengubah enzim, menginaktifkan enzim,
mengubah target molekulnya ya, tadi lintasan metabolisme kan dirubah karena target molekulnya juga dirubah. Bahkan yang ini yang keempat itu efflux ya. Efflux itu adalah memompa, jadi menguras kembali antibiotik yang sudah berhasil masuk dikeluarkan lagi. Contohnya adalah tetrasiklin ya yang dengan resistensi efflux ini. Ya. Nah, jadi tadi bisa memberikan pemahaman macam-macam antibiotik, cara kerjanya, kemudian bagaimana juga bakteri itu melawan cara kerja antibiotik dalam arti bakteri mengembangkan mekanisme resistensi. Maka dalam kita dunia medis sehari-hari, pemanfaatan antibiotik memang bertujuan untuk membantu dalam pengobatan penyakit infeksi. Maka adanya antibiotik ini sangat dibutuhkan ya. Dan dalam kita di laboratorium bisa melakukan pengujian antibiotik sebagai salah satu cara untuk membantu para klinisi, para dokter yang membutuhkan penggunaan antibiotik ini, mana ya antibiotik yang cocok untuk kasus infeksi yang dia tangani. Ya, jadi pada prinsipnya pemberian antibiotik itu harus sesuai dengan kuman penyebabnya. Ya, jadi selama ini memang pengobatan antibiotik bisa dilakukan secara empiris ya, berdasarkan pengalaman kasus-kasus sebelumnya ya, dan itu juga bisa sebagai dasar sebenarnya. Cuma memang akan lebih bagus kalau suatu penyakit infeksi itu kita pastikan penyebabnya apa, teridentifikasi bakterinya, kemudian apa antibiotik yang sensitif bisa untuk membunuh bakteri tersebut. Maka uji yang digunakan adalah uji sensitivitas. Ya, itu dalam artian uji sensitivitas itu adalah kita ingin mengetahui apakah suatu antibiotik, apakah antibiotik yang sensitif ya bisa membunuh bakteri penyebab infeksi, suatu kasus infeksi. Nah, dan biasanya memang infeksi-infeksi yang sulit itu dibutuhkan uji sensitivitas ini. Nah, sangat berbeda dengan uji potensi. Ya, kalau potensi antibiotik itu kita melihat pada potensinya ya, suatu ini lebih kepada bahan-bahan yang bersifat alamiah. Ya, jadi kita tahu banyak herbal di Indonesia, mulai dari rempah-rempah, daun-daunan, ya, kemudian akar-akaran dan lain-lain itu kalau kita ekstrak itu memang ada beberapa mempunyai kemampuan sebagai daya antibakteri. Ya. Nah, untuk menguji apakah suatu herbal itu mempunyai daya antibakteri, itu pengujiannya bukan uji sensitivitas, tapi kita melihat potensinya, ya, atau kita sebut sebagai uji potensi antibiotik. Nah, dalam hal ini tentunya sama-sama itu menguji suatu zat apakah mempunyai kemampuan sebagai membunuh bakteri, ya, antibiotik atau antibakteri. Tetapi berbeda dalam metode dan tujuan. Jadi kalau kita lihat tujuannya ya tadi kalau yang uji sensitivitas itu kita ingin menguji antibiotik yang bisa membunuh ya atau yang sensitif terhadap bakteri penyebab infeksi. Ya, tadi misalnya dokter kesulitan sudah memberikan terapi empiris, tetapi pasien tidak ada perbaikan, nggak sembuh-sembuh juga. Nah, ini tentunya harus dicari benar apa sih kuman penyebabnya dan antibiotiknya apa. Nah, ini biasanya dilakukan uji sensitivitas. Tapi kalau uji potensi itu kita menguji suatu zat atau substrat atau antibiotika yang dalam hal kemampuan untuk membunuh bakterinya. Ya, jadi kita ingin tahu apakah zat ini mampu nggak sih membunuh bakteri. Ini namanya potensi antibiotik. Karena tujuannya berbeda, maka sampel yang diuji juga akan berbeda. Ya, sampelnya spesimen klinik kasus infeksi. Ini ya, jadi benar-benar kita ambil dari misalnya sampel swab luka, ya, atau mungkin dari sputum, atau mungkin dari darah, ya, atau mungkin dari urin. Nah, ini sampelnya uji beda. Tetapi kalau yang uji potensi sampel yang digunakan adalah ya zat yang tak mau diuji. Jadi misalnya ini sering digunakan untuk karya tulis ilmiah mahasiswa ya. Mungkin kalian juga kalau mempunyai rencana KTI menguji suatu zat herbal apakah punya daya antibiotik itu, maka nanti sampelnya bisa kita lakukan uji potensi ini. Ya, melihat substratnya yang diduga mempunyai daya antibakteri. Otomatis kemudian bahan ujinya
itu adalah yang standar. Itu kalau uji sensitivitas adalah disantibiotiknya, ya, karena kan ini kan kumannya kan kuman dari pasien kemudian kita ambil, kita isolasi, kita ingin tahu ini bakteri yang ketemu dari pasien ini mana antibiotik yang cocok, berarti antibiotik yang diujikan harus antibiotik yang bersifat standar, ya, standar. Jadi sudah ada itu buatan pabrik, ya, pabrikan yang sudah ada ukurannya, dosisnya sudah tertentu dipakai untuk uji. Tapi kalau yang potensi itu karena yang diuji itu adalah zatnya, maka yang harus standar, kita kan nggak tahu suatu misalnya herbal tertentu, ya, herbal A, herbal B, C gitu, ingin kita tahu apakah potensinya itu sama. Maka kalau mau membandingkan otomatis harus dengan bakteri yang standar. Jadi kalau mau uji suatu zat masih tanda tanya apakah dia punya zat antibiotik, maka harus diujikan terhadap kuman atau bakteri yang standar, atau biasanya dikenal sebagai ada sertifikat ATCC-nya, ya, American Type Culture Collection, ATCC itu, ya. Jadi koleksi-koleksi dari Amerika, tapi sebenarnya kita juga mungkin bisa, ya, koleksi yang dari Indonesia, lokal Indonesia. Kemudian interpretasi juga akan menjadi berbeda, ya. Kalau yang uji sensitivitas itu kita mendapatkan hasilnya tadi misalnya dari bakteri yang sudah teridentifikasi, kemudian kita isolasi, kita pakai biasanya metode Kirby Bauer, ya, ini kita jelaskan di belakang. Kemudian kita berikan disantibiotik tertentu. Nah, nanti kita membacanya adalah melihat zona hambatnya, ya, zona hambat. Yang adanya zona hambat itu kita ukur, ya, ukurannya, diameternya, masing-masing antibiotik terhadap masing-masing kuman yang berbeda, bakteri yang berbeda akan menunjukkan interpretasi yang berbeda. Jadi ada nilai standarnya yang ditentukan oleh CLSI, ya, sekarang ada CLSI, itu nanti akan menentukan misalnya kalau ketemu bakterinya Staphylococcus aureus misalnya, maka antibiotik yang digunakan bisa dengan beberapa antibiotik pilihan, nanti beda-beda. Nanti kita akan ada tabel yang bisa dipakai untuk merujuk. Jadi ada sensitif, intermediate, resisten, itu berdasarkan ukuran diameter zona hambat. Tapi kalau yang potensi itu nanti interpretasi hasil itu berdasarkan nilai MIC dan MBC, ya. Apa itu MIC, MBC? MIC adalah minimal inhibitory konsentrasi. Jadi konsentrasi minimal yang bisa menghambat pertumbuhan bakteri. Kalau MBC minimal bakteriosidal konsentrasi. Jadi konsentrasi minimal yang mampu membunuh bakteri. Jadi kalau B itu sid, ya, bakteriosid, kalau yang MIC inhibitory hanya menghambat. Ya, jadi nanti ada ketentuannya juga, ya, berapa MIC-nya, ya. MIC nanti kita cocokkan dengan tabel. Misalnya suatu zat herbal misalnya ekstrak daun apa, ya, yang bisa nanti disinyalir punya antibiotik, kemudian kok diukur MIC-nya misalnya cuma 2 mikrogram, ya, per mililiter. Nah, ini nanti ternyata di situ termasuk golongan yang sensitif. Nah, ini berarti punya potensi antibiotik yang cukup bagus bahan tersebut, ya. Kemudian yang terakhir manfaat, otomatis kalau manfaat uji sensitivitas itu lebih kepada membantu klinisi, ya, memilih terapi antibiotiknya. Ya, jadi tadi kan kalau di sensitivitas itu kan isolatnya kan dari pasien, ya, dari pasien, kemudian diambil, diinkubasi, ya, kemudian kita challenge, ya, kita adu dengan antibiotik mana yang sesuai. Nah, nanti dokter akan memanfaatkan ini, ya, manfaatnya. Nanti dokter akan milih, oh ternyata bakteri di pasien saya ini ketemu bakteri Staph aureus misalnya, oh dia sensitifnya dengan antibiotik misalnya tadi, ya, ciprofloxacin atau ceftriaxone atau apa. Nah, nanti itu berarti membantu klinisi memilih terapi antibiotik secara definite, ya, definite secara pasti, tidak trial error lagi, tidak empiris lagi, karena sesuai dengan bakteri yang ditemukan dari pasien dan sesuai dengan antibiotik yang bisa membunuh karena sensitif tadi. Kalau manfaat di potensi itu bisa menguji, ya, potensi suatu antibiotik. Jadi tadi misalnya
disinyalir ada zat yang bisa herbal yang bisa bermanfaat sebagai zat antibiotik, maka itu bisa diuji. Nah, nanti nilai dari MIC tadi bisa dimanfaatkan, menentukan ya. Saya kira itu. Kemudian kita masuk ke satu persatu ya, karena ini sebenarnya uji ini berbeda metode dan berbeda tujuan. Tadi sudah saya jelaskan, semoga tidak membuat rancu mahasiswa, karena sebenarnya bisa dilakukan dengan topik waktu berbeda ya, tapi ini kita jadikan satu. Jadi yang pertama kita akan lakukan dulu uji sensitivitas. Jadi uji sensitivitas itu ada dua metode yang bisa dikerjakan, yaitu dengan difusi dis atau cakram, dan yang kedua adalah dengan dilusi agar. Yang sering digunakan memang yang difusi agar ini, yang cara Kirby Bower ya. Ada dengan sumuran juga, ada dengan pour plate, jadi dituangkan ya. Tetapi yang paling sering adalah dengan Kirby Bower, jadi dengan kita membuat inokulum, kemudian kita dengan konsentrasi yang tertentu ya, standar, kemudian kita oleskan pada media Muller-Hinton, kemudian disantibiotik kita letakkan di dalam zat itu agar tersebut. Ini yang paling sering. Kemudian kalau dilusi itu dengan cara pengenceran ya, dengan pengenceran antibiotik, tapi ini jarang digunakan karena lebih repot ya, dan kurang praktis ya untuk yang dilusi. Ya, kemudian berikutnya untuk uji sensitivitas ini ini mungkin kita bisa lihat contohnya ya. Jadi kalau tadi di agar, atau mungkin kita bisa lihat di gambar. Ini saya juga ada contohnya ya tadi. Jadi ini mungkin bisa nanti kita lihat dalam satu petri ini, setelah kita ambil koloni dari bakteri spesimen klinis pasien ya, kita encerkan, kemudian ada inokulum yang dengan konsentrasi tertentu kita goreskan secara rata pada petri ya, kemudian setelah itu kita letakkan, ini di sini ada 5 dis antibiotik ya, di situ 1, 2, 3 ada 6 ya, jadi itu antibiotik yang berbeda-beda. Setelah itu kita inkubasikan. Setelah inkubasi nanti baru akan kita temukan hasil zona hambat seperti itu. Jadi pada tampak yang bening itu adalah itu zona hambat, bahwa di situ agar tidak ada pertumbuhan bakteri, sehingga disantibiotik di situ menunjukkan kemampuan untuk membunuh bakteri tersebut. Tapi kalau yang di pinggir-pinggir itu kan masih ada putih, itu berarti itu masih ada pertumbuhan dari bakteri itu sendiri ya. Mungkin seperti ini. Ini kan ada yang beningnya cukup lebar, ada yang sempit, ini ada yang tanpa ada disantibiotik tapi tidak ada sama sekali hambatan. Ya, lalu kita harus ukur ini berapa diameternya. Diameter ini setelah kita ketemu antibiotiknya apa, ini misalnya amikasin ya. Ini yang tanpa ada zona hambat sama sekali, ceftazidime. Ya, ini kemudian ini nanti kita ukur, setelah kita ukur kita cocokkan. Kalau ternyata untuk berapa milimeter ya untuk masing-masing zona hambat itu menunjukkan sensitif, intermediate, resistant, kita cocokkan. Ya, terus ini mungkin juga, tapi kita bisa lihat zona hambatnya yang F itu berarti menunjukkan resisten, itu yang F, karena F dan E sama sekali tidak menunjukkan zona hambat. Kalau kita lihat yang paling luas itu yang D itu ya, D itu cukup luas tuh zona hambat, kemungkinan dia sensitif. Ya, terus ini ya, jadi nanti tugas ya ini, jadi nanti ini ya, ini step-stepnya mungkin nanti bisa kita lihat, membuat suspensi bakteri ya, kemudian suspensi bakteri ini diambil dari mana, dari koloni sampel yang tadi dari pasien kita buat, kemudian kita diambil dari koloni ini, kita usapkan pada ini, pada petri tadi ya, pada petri, kemudian ditempelkan dis antibiotiknya. Ya, terus ini ya, jadi kita satu persatu kita tempelkan, setelah itu diinkubasi 37 derajat ya. Terus baru kita lihat ya hasil evaluasi, kita ukur itu pakai mengukur penggaris ya, pakai penggaris biasa bisa, pengukur atau penggaris pengukur yang khusus seperti itu bisa, kemudian dicatat berapa zona hambatnya. Ya.
Terus ini ya, jadi nanti kalau kita mengerjakan mungkin ada beberapa macam-macam antibiotik yang bisa kita uji ya, misalnya penisilin, kloram, itu terhadap antibiotik bakteri yang apa. Ini kan ada contohnya aureus sama E. coli misalnya ya. Kita lihat berapa zona hambatnya, interpretasinya apakah sensitif, apakah resisten, apakah intermediate. Jadi nanti ada standarnya, nilai standarnya. Ya. Terus kemudian yang berikutnya ini tadi, jadi kita masuk ke yang uji potensi. Jadi kalau uji potensi tadi ya berawal dari herbal. Jadi kita misalnya menguji kemarin itu yang terakhir itu efek bawang putih itu ya, melihat daya antibakterinya terhadap bakteri Staphylococcus atau terhadap bakteri E. coli misalnya. Nah, ini dari bahan-bahan seperti ini yang masih ingin diketahui. Bukan uji sensi tapi uji potensi. Terus nih ya, jadi mengetahui daya antibakteri suatu antibiotik ya. Kok kenapa antibiotik kok diuji potensi lagi? Ini yang menarik ya, dulu pernah ada permintaan dari puskesmas yang ingin menguji potensi antibiotiknya karena sudah terlalu lama disimpan ya di dalam stoknya, sehingga apakah masih bagus apakah tidak antibiotik yang sudah jadi pun itu bisa dilakukan uji potensi. Ini ya, terhadap bakteri standar. Jadi harus dengan bakteri standar. Terus kemudian caranya yaitu kita bisa dengan banyak metode ya, agar difusi, turbidimetri, penghambatan perubahan pH-nya ya, kemudian enzimatik, radioimmunoassay dan kimiawi. Jadi sangat banyak cara-caranya, nanti tergantung dari ketersediaan alat ya di lab maupun SDM-nya. Ya, jadi yang paling mudah ya memang agar difusi maupun dilusi itu ya. Ya, terus ini jadi dilusi ini paling mudah banyak dikerjakan, ada yang cair sama padat ya. Jadi kalau dilusi cair nanti akan ada pengenceran ya. Prinsipnya antibiotik yang diujikan tadi ada konsentrasi awal yang kita tentukan. Misalnya konsentrasi ekstrak awal 100 gitu ya. Kemudian itu sebagai C awal ya, konsentrasi awal. Kemudian nanti diencerkan ya dalam suatu deret tabung seperti ini ya. Jadi di tabung pertama itu tentunya kadar antibiotiknya itu paling tinggi ini ya. Jadi di sini itu tabung pertama itu adalah tabung di mana kadar antibiotik yang mau kita uji itu paling tinggi ini ya. Kemudian nanti ditambahkan satu masing-masing ini tabung kedua dan seterusnya itu adalah 1 ml Aquades. Ya. Tabung pertama kita tambahkan konsentrasi awal antibiotik, kemudian kita pindahkan ke tabung berikutnya. Maka di tabung kedua konsentrasinya adalah separuh dari konsentrasi awal. Jadi kalau tadi tabung pertama itu 100, maka tabung kedua ini konsentrasinya berapa? Separuhnya ya, berarti 50. Nanti diambil lagi karena di sini sudah ada Aquades 1 mili ya. Kemudian kita ambil lagi dari tabung kedua ke tabung ketiga. Tabung ketiga sudah ada 1 mili lagi, berarti otomatis konsentrasi tabung ketiga itu adalah separuhnya dari konsentrasi tabung kedua. Demikian seterusnya sampai tabung ke 9. Tabung ke 10 itu adalah tabung yang kosong ya, yang nanti harus kita isi sebagai sisa pengenceran antibiotik. Ya, itu tabung ke-10. Nanti ada juga tabung kontrol positif, yaitu hanya ada pertumbuhan isolat bakteri yang mau kita pakai ya, bakteri standar yang kita pakai, dan kontrol negatifnya yaitu hanya berisi media pertumbuhan. Ya, nanti untuk membuktikan bahwa antibiotik uji potensi yang kita lakukan itu sudah sesuai prosedur. Ya, jadi ini yang cair. Nanti kita akan mengukur MIC. Tadi kan hasilnya kan kita mengukur MIC ya, setelah kita encerkan semua separuh-separuhnya, kemudian kita tambahkan dengan isolat yang standar tadi, semua ditetesi semua diberikan ya, ditambahkan 1 mili semua isolat sampai ke tabung ke 9. Tabung 10, 11, 12 sebagai kontrolnya ya. Kemudian kita inkubasi setelah 2
24 jam, maka kita akan lihat hasilnya. Ya, jadi seperti ini. Jadi kita akan lihat dari tabung apa hasil yang bisa kita lihat. Kalau tadi yang di sensi itu melihat zona hambat, kalau di sini kita mengukur MIC. MIC itu adalah kadar konsentrasi terendah, ya, minimal yang bisa menghambat pertumbuhan bakteri. Berarti apa? Berarti konsentrasi yang paling kiri itu yang tabung pertama kan lebih tinggi, ya, daripada tabung di sebelahnya, tabung berikutnya. Maka kita lihat adanya pertumbuhan itu menunjukkan bahwa antibiotik yang ada dalam zat tadi yang kita uji itu bisa membunuh, itu dengan ditunjukkan dengan apa? Adanya kejernihan, ya. Jadi kalau tidak ada pertumbuhan bakteri, ini tabungnya tetap jernih, ya. Karena tadi meskipun sudah ditambah bakteri, karena konsentrasinya cukup tinggi, dia bisa membunuh sehingga tidak ada tampak kekeruhan. Tapi akan sangat berbeda dengan tabung yang ke-9, ya, 1, 2, 3, 4, ya, ke-9 ini. Yang ke-9 ini tampak keruh, ya, karena memang di sini konsentrasi antibiotik kan paling kecil ini, paling sedikit, ya, sehingga bakteri masih bisa tumbuh. Nah, di mana nilai MIC? Nilai MIC adalah bagian di mana tabung yang menunjukkan apa? Jernih yang terakhir, ya. Jadi jernih yang terakhir. Jadi kalau di tabung 1, 2, 3, 4, 5 ini sampai berapa ini? Tabung 6 ini masih jernih, ya. Tapi tabung ke-7 kok sudah mulai keruh. Lah berarti ini kan antibiotik di sini sudah nggak bisa membunuh. Berarti kadar paling kecil yang masih bisa menghambat, ya, menghambat pertumbuhan bakteri adalah tabung ke-6 ini. Karena ke-7 kan sudah keruh. Ke-6 kan masih jernih nih, berarti masih zat antibiotik di situ sudah masih bisa menghambat pertumbuhan bakteri. Berarti kalau begitu MIC-nya di mana? MIC-nya terletak pada tabung ke-6 atau pada tabung yang jernih terakhir. Ya, jadi kalau kita lihat dari kiri ke kanan, kan masih jernih. Habis itu keruh, berarti jernih terakhir itulah adalah konsentrasi MIC-nya. Ya, jadi kalau tadi pertama 100, 50, 25, kemudian 12,5, 6,25. Nah, ini yang nanti yang ke-7 inilah yang sebagai tabung menunjukkan MIC-nya. Ya, yang terakhir, jenis terakhir. Kalau dilusi padat ini biasanya dengan mencampurkan, ya, mengencerkan dulu antibiotik yang diperiksa, kemudian kita tambahkan media yang dilelehkan, ya. Jadi pengenceran ditaruh di petri dish, kemudian nanti dituangkan. Ini agak lebih sulit, ya, karena dengan petri, ya. Ya sebenarnya tidak sulit juga sih, cuma yang sering kita mudah pengamatan segala macam adalah yang dilusi cair, ya. Ini, ya, jadi tes difusi tadi ada 3 macam, ya, sudah saya kira ini. Terus nah nanti praktikum yang kita lakukan bisa dengan menguji ini. Misalnya kita melakukan uji terhadap Staphylococcus aureus, ya, ini bakteri standarnya. Kemudian kita mau uji antibiotik ampicillin, tetrasiklin, apakah cukup poten, ya, masih poten nggak terhadap bakteri ini. Ya, ini bahan-bahannya diperlukan, ya. Terus kemudian ini metodenya, ya, tadi bisa dengan lakukan pengenceran dari mulai mengambil inokulum tadi, ya, membuat inokulumnya, konsentrasi yang mau kita ujikan, bakteri standarnya, kemudian nanti pengenceran antibiotik itu tadi seperti yang saya terangkan, mulai dari yang tabung pertama sampai ke tabung yang terakhir dengan cara menambahkan pertama konsentrasi awal, yang kedua, 3 dan seterusnya ada NaCl 1 mili, sehingga kalau kita tambahkan secara berurutan itu memberikan nilai konsentrasi separuh dari tabung di depannya. Ya, kemudian ukur KHM-nya. Terus ini jadi kita bisa lihat dengan lebih jelas juga, ya. Jadi bagian nomor tabung 1 sampai 12. Kalau yang pertama itu tabung pertama nggak kita beri Aquades, ya, tapi mulai tabung kedua kita beri Aquades, sehingga nanti tabung kedua itu menjadi pengencer, ya, mengencerkan konsentrasi awalnya. Kemudian kita tambahkan antibiotik, ya, dengan cara pengenceran tadi. Setelah selesai pengenceran, baru kita tambahkan suspensi kuman tadi yang sudah kita persiapkan
dalam medium BHI, ya, kemudian 1/1. Nah ini kita lihat di perbedaan di tabung ke 10, 11, 12. 10 itu adalah sisa pengenceran antibiotik, 11 itu adalah sebagai kontrol untuk mengetahui pertumbuhan bakteri ya, positif, kemudian yang terakhir adalah kontrol media. Ya, kontrol media. Jadi kita ingin tahu apakah medianya terkontaminasi apa enggak. Jangan-jangan bisa jadi suatu hasil uji seperti ini hasilnya enggak seindah ini ya, bisa saja dari awal sudah keruh ya, atau semuanya jernih, atau semuanya keruh, atau mungkin ini jernih, ini keruh, kemudian jernih lagi, keruh lagi. Lah ini adalah bisa jadi menunjukkan cara pengerjaan yang tidak tepat ya, sehingga terjadi kontaminasi, sehingga kita nggak bisa lagi mengukur MIC-nya di tabung keberapa. Tetapi kalau semuanya jernih, berarti bahwa antibiotik pada kandungan herbal tersebut bisa, atau antibiotik tersebut bisa menghambat ya sampai konsentrasi kecil. Berarti kalau demikian MIC-nya di mana? MIC-nya berarti lebih kecil dari konsentrasi tabung yang terakhir. Tetapi kalau semuanya keruh, berarti antibiotik yang ada yang mau kita uji itu belum mempunyai daya antibakteri ya, sehingga di mana MIC-nya? MIC-nya adalah lebih besar ya daripada konsentrasi awal. Jadi harus dilakukan pengenceran lagi ulang dengan serial pengenceran yang lebih besar kalau dia keruh semua ya, karena supaya nanti daya antibiotik yang digunakan itu bisa menunjukkan tadi mana sih yang bisa sampai membunuh. Tapi kalau semuanya jernih ya, berarti kan cukup poten ini, cukup kuat antibakterinya, antibiotiknya. Nah, maka dilakukan pengenceran lagi tetapi dengan konsentrasi awal yang lebih kecil dari konsentrasi yang terakhir ya. Atau mungkin kita ambil tengah-tengahnya juga boleh ya, supaya bisa melihat kekeruhan yang pertama atau jernih yang terakhir sebagai nilai MIC. Terus ya ini ya, jadi ada beberapa deret, nanti bisa kita lihat konsentrasi awalnya 100 mikrogram bakterinya ini ya, kita lihat ternyata bisa ditemukan pertumbuhan di botol tabung keberapa ya. Nah, nanti tadi bisa diukur menggunakan rumus juga ya, berapa 2 per konsentrasi pangkat N ya, nilai nomor tabungnya ya. Terus ini juga sama terhadap tetrasiklin dengan konsentrasi awal 100 mikrogram dipakai bakteri Staphylococcus aureus ya, kemudian kita lakukan serial pengenceran ya. Terus ini ya, jadi ini untuk nilai MIC, KHM, kadar hambat minimal itu kita bisa lihat berapa sensitif. Kalau diameter ini yang tadi digunakan untuk untuk sensitivitas, uji sensitivitas. Ya. Berikutnya nanti tabel CLSI ya. Ya, jadi ini mungkin bisa kita lihat antibiotiknya macam-macam banyak ya, kemudian resisten itu seberapa, intermediate itu antara diameter 15-18, susceptible itu atau sensitif kalau lebih dari 19, jadi setelah kita ukur tadi. Terus ya, jadi saya kira itu yang bisa kita kerjakan. Nanti bisa apabila ada beberapa yang masih kurang paham bisa kita diskusikan. Atas perhatiannya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.